Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan mahasiswa. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan melanjutkan materi tentang imbalan kerja. Materi yang sekarang adalah tentang aset program atau plan asset. Apa sih plan asset? Aset program atau plan asset adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Yang materi minggu kemarin kita jelaskan tentang imbalan pasti. Nah, dana yang disediakan untuk membayarnya dinamakan aset program. Aset program ini diukur tanggal pelaporan sebesar fair value atau nilai wajar yang disebut dengan nilai wajar aset program atau yang disingkat dengan NWAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi NWAP adalah terdiri dari pendapatan bunga, berarti nanti ketika kita menghitung NWAP akan ada pendapatan bunga yang harus kita perhitungkan, ada iuran atau penarikan, dan ada pengukuran kembali atau remeasurement yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial ini baik itu atas NKKIP. Apa itu NKKIP? Nilai kini kewajiban imbalan pasti, atau NWAP, nilai wajar aset program, maka keuntungan atau kerugiannya diakui langsung sebagai other comprehensive income atau penghasilan comprehensive income, tetapi dia tidak diakui melalui laba rugi. Berbeda dengan ketentuan dalam PSAK 24 yang masih memperkenankan menggunakan pendekatan koridor, ya. Tetapi sekarang kita menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 24 yang sudah direvisi tahun 2013. Oke, selanjutnya kita akan mengakui nilai liabilitas dan beban yang diakui, ya. Nah, tujuannya dari akuntansi atas program imbalan adalah bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas dari laporan posisi keuangan atau neraca dan nilai beban di laporan laba rugi. Jadi liabilitas seperti biasa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan beban di dalam laporan laba rugi. Berbeda dengan iuran pasti, nilai liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan atau neraca bukan sejumlah iuran yang terutang pada akhir periode pelaporan, melainkan sejumlah nilai defisit atau surplus atas aset terhadap nilai kewajiban pada program imbalan pasti. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan adalah sebesar jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode yang dikurangi dengan nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode. Jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP, maka akan menghasilkan defisit, ya. Jadi defisit itu terjadi ketika nilai kini kewajiban imbalan pastinya lebih besar atau lebih tinggi dari nilai wajar aset program. Nah, maka menghasilkan defisit yang dituangkan atau dicantumkan sebagai unsur liabilitas yang akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan sebaliknya, jika menghasilkan surplus, ya, atau aset ketika NKKIP lebih rendah daripada NWAP, tetap dia dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nilai surplus tersebut disesuaikan dengan dampak batas atas aset jika ada batas atas asetnya. Nah, jika mengalami surplus, nilai aset yang diakui di laporan posisi keuangan adalah terendah antara nilai surplus atau batas atas aset. Nah, nilai beban yang diakui laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukan sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti, tetapi dihitung sebesar nilai bersih dari biaya jasa, ya, ditambah atau dikurang dengan beban atau pendapatan bunga bersih. Jadi di sini bukan sejumlah iurannya, ya, yang dicantumkan dalam laporan laba rugi, tetapi sejumlah biaya jasanya atau selisih antara pendapatan dan
beban ya, pendapatan atau beban bunga bersih. Nah, ini tentang pengakuan nilai liabilitas dan beban. Kemudian di sini kita akan mencantumkan atau menyajikan kertas kerja. Nah, kertas kerja sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian jurnal dan memo. Jadi nanti ada dua bagian ya, jurnal umum dan memo. Jurnal umum ini sebagai pedoman penjurnalan dan memo itu sebagai posisi aset dan liabilities ya, sebagai controlling account. Nah, ini ya, jurnal umum sebagai pedoman penjurnalan oleh perusahaan, sedangkan memo merupakan posisi aset dan liabilitas terkait program yang ada di dana pensiun. Perusahaan tidak mencatat aset dan liabilitas pada kolom memo, melainkan hanya sebagai controlling account dan mengakui selisih bersihnya saja. Untuk keperluan identifikasi, nilai dalam kertas kerja positif berarti saldonya debit. Artinya, ketika di kertas kerja nilainya positif, berarti dia ada di saldo debit, sedangkan negatif ada di saldo kredit. Dan setiap baris itu harus balance antara debit dan kredit, seperti biasa ya, harus seimbang. Kecuali boleh saldo awal dan saldo akhir. Dan di sini harus ditekankan atau diingat bahwa debit atau kredit pada kertas kerja ini bukanlah jurnal, tetapi debit dan kredit yang harus seimbang merupakan penerapan prinsip sebab akibat, gitu ya. Artinya tadi sebab akibat, misalkan karena adanya nilai kini, kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset program. Di sini ada contohnya ya, contoh kertas kerja PT Hari Tua, nilai kini kewajiban imbalan pasti atau kita singkat tadi dengan NKKIP sebesar 100 juta. Sedangkan NWAP nilai wajar aset programnya sebesar 100 juta. Berarti ini balance ya. Karena tadi NKKIP itu kan adanya di sebelah kredit ya. Kalau NWAP ada di sebelah debit ya. Nah, ini harus balance. Sedangkan di sini ada nilai 15 juta ya. 15 juta itu adalah sebesar, di sini di keterangan sebagai biaya jasa kini ya, biaya jasa kininya. Dan tingkat persen diskontonya untuk menghitung bunga adalah sebesar 10%. Sedangkan iuran yang dibayarkan perusahaan untuk dana pensiun sebesar 12 juta. Imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiunnya hanya sebesar 8 juta. Nilai kini dan nilai wajar aset program akhir tahun berarti ini sebagai saldo akhir. Ini saldo awal, yang ini merupakan saldo akhir. Langkah-langkahnya, pertama, kita masukin dulu saldo awal antara nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP dengan NWAP yang masing-masing adalah sebesar 100 juta. Ingat ya, NKKIP ditulis negatif ya karena dia merupakan saldo kredit, sedangkan NWAP ditulis positif karena saldo normalnya adalah debit. Kemudian kita akan menghitung di posisi memo ya dengan membandingkan saldo debit dengan kredit. Dalam ini juga harus seimbang ya, sudah seimbang saldo awalnya masing-masing 100 juta, di mana tidak ada aset atau liabilities yang diakui di laporan posisi keuangan pada awal tahun. Namun jika saldo kredit pada kolom memo lebih besar dibandingkan debit, berarti di sini terjadi defisit ya. Karena kreditnya lebih besar daripada debit, maka kelebihan defisit akan diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan. Sebaliknya jika saldo debit di kolom memo lebih besar dibandingkan kredit, maka terjadinya surplus dan ini juga akan diakui di laporan posisi keuangan kolom liabilitas bersaldo debit atau positif. Kemudian kita masukkan biaya jasa kini. Ya, biaya jasa kini ini adalah di kolom beban ya, ada di sebelah debit, berarti dia nilainya positif, dan kolom NKKIP ada di sebelah kredit yang tadi nilainya sebesar 15 juta. Nah, biaya jasa kini ini merupakan komponen beban dan karena imbalannya belum dibayarkan, maka diakui sebagai nilai kini kewajiban imbalan pasti. Setelah itu, kita akan masukkan biaya bunga pada kolom debit ya atau beban dan kolom kredit atau pada
kolom NKKIP sebesar 10 juta. Dari mana 10 juta? 10 juta itu dihasilkan dari tadi persen diskonto dalam soal itu sebesar 10% dikalikan nilai nominal awalnya yaitu dikali 100 juta. Maka totalnya adalah 10 juta. Nah, biaya bunga ini merupakan komponen beban dan karena imbalannya belum dibayarkan, maka diakui sebagai nilai kini kewajiban imbalan pasti. Setelah itu, kita akan isi pendapatan bunga pada kolom beban ya. Karena beban itu ada di sebelah kredit, maka pada kolom NWAP-nya ada di sebelah debit sebesar 10 juta. 10 juta dapat dari mana? Tadi sama ya, 10% dikali 100 juta. Pendapatan bunga yang ada di sebelah kredit mengurangi beban, sehingga menilai negatif pada kolom beban. Pendapatan bunga atas investasi aset program akan diakumulasikan pada aset program sehingga nilai wajar aset programnya akan bertambah, sehingga dia ada di sebelah debit. Oke ya. Kemudian kita masukin iuran tadi yang dikeluarkan ya untuk dana pensiun sebesar 12 juta yang dibayar perusahaan. Sehingga di sini perusahaan akan terjadi mengeluarkan kas ya atau kas keluar. Itu ada di sebelah kredit. Ya. Dan iuran yang dibayarkan dana pensiun diakumulasikan sebagai aset program sehingga nilai wajar aset programnya akan meningkat. Dia ada di sebelah debit juga. Setelah itu, imbalan yang dibayarkan dana pensiun tahun ini kan 8 juta. Nah, perlu diingat bahwa ini dilakukan oleh dana pensiun sehingga tidak mengurangi kas perusahaan, melainkan diambil dari NWAP. Ya. Pembayaran imbalan menyebabkan penurunan aset program, maka NWAP dikredit dan kewajiban perusahaan ke pensiun berkurang. NKKIP-nya ada di debit. Setelah itu, pada akhir periode aktuaris akan menyampaikan posisi NKKP akhir tahun tadi ya dengan berhubungan saldo akhir itu dengan asumsi aktuaria terkini. Sementara mutasi saldo NKKIP juga dicatat sepanjang tahun sehingga bisa terjadi perbedaan antara saldo NKKIP nilai kini kewajiban imbalan pasti menurut pencatatan dengan saldo NKKIP terkini yang dihitung aktuaris. Perbedaan ini yang akan memunculkan apakah terjadi keuntungan atau kerugian aktuarial dalam bentuk penurunan atau kenaikan nilai NKKAP. Perhitungannya tadi 100 juta itu nilai NKKAP saldo awal ditambah biaya jasa ya, biaya jasa yang masuk ke NKKIP ditambah tadi bebannya ya, beban bunga ya atau pendapatan bunga ditambah dengan kas yang dikeluarkan dikurangi dengan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga saldo akhir menurut aktuaria 125 juta ya. Ini katanya mengalami ini ketika kita hitung hasilnya 117 ya, 117 juta 100 ditambah 15, 115 ditambah 10, 125 dikurangi 8. Jadi hasilnya 117. Sedangkan tadi di soal saldo akhirnya 125. Maka terjadi perbedaan yang menyebabkan nilai peningkatan terhadap NKKIP sebesar 125 dikurangin 117 juta. Jadi sebesar 8 juta yang akan muncul di sebelah kredit gitu ya. Nah, dari 117 menjadi 125, maka di sini terjadi peningkatan NKKIP sehingga menimbulkan kerugian aktuarial karena nilai kewajibannya yang meningkat akibat proses pengukuran kembali atau remeasurement. Kerugian ini akan dicatat tadi ya pada other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain di sebelah debit. Nah, setelah itu juga pada akhir periode, manajer investasi pada dana pensiun akan menyampaikan juga posisi nilai wajar aset program akhir tahun berdasarkan hasil aktual investasi dan nilai wajar terkini. Ketika dihitung, nilai wajarnya adalah 114 juta, didapat dari 100 juta ditambah kalau tadi dikurangin dengan pendapatan bunga karena dianggap sebagai biaya bunga, kalau sekarang ditambah pendapatan bunga 10 juta ditambah 12 juta, ya apa itu 12 juta?
kita cek ya, 12 juta itu adalah tadi nilai iuran ya, iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke. Nah, dikurangin 8 juta atau kas yang dikeluarkan, maka nilai akhirnya sebesar 114 juta. Sedangkan saldo akhir itu sebesar 111 juta. Maka sama di sini terjadi selisih ya, karena ini 114 ke 111, maka terjadi penurunan nilai NWAP sebesar selisihnya 3 juta yang ada di sebelah kredit. Penurunan ini menimbulkan kerugian aktuarial karena nilai aset yang menurun akibat proses pengukuran kembali. Dan sama tadi dicatat dalam kolom penghasilan komprehensif lain tapi ada di sebelah debit. Dan selanjutnya sama seperti saldo awal, saldo akhir kolom memo dihitung posisi bersih dengan membandingkan nilai saldo debit dengan kredit. Dalam kasus ini, posisi kredit 125 juta dan posisi debitnya 111 juta. Sehingga defisit sebesar 14 juta yang akan masuk ke kolom liabilities. Nilai ini akan masuk atau diakui di dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan pada akhir periode. Ketika kita menghitung saldo akhir pada kelompok jurnal umum, yaitu dengan menjumlahkan kolom beban senilai 15 juta di debit dan kolom kas senilai 12 juta. Ini biaya jasa kini ya. Dengan kas yang dikeluarkan perusahaan 12 juta, maka kolom penghasilan komprehensif lain bernilai 11 juta. Ya, sebelah debit. Sedangkan saldo debit pada penghasilan komprehensif lain mencerminkan kerugian. Agar jurnal seimbang, maka sisa yang 14 juta yang tadi yang penurunan tadi ya, itu adalah liabilitas. Dengan demikian kita akan mendapatkan jurnal catat perusahaan terkait program imbalan pasti sebagai berikut. Kita catat ya. Di sini ada beban jasa kini 15 juta, ada penghasilan komprehensif lain 11 juta, ada kas yang dikeluarkan 12 juta dan ada pengakuan tadi sebagai penurunan sebesar 14 juta ya. Dan ini harus balance. Nah, dengan demikian nilai beban yang diakui katanya beban jasa kini 15 juta. Nilai ini berbeda ya dengan iuran pasti yang mengakui beban hanya sebesar iuran jatuh tempo dan liabilitas yang ditunggakan yang sudah jatuh tempo. Kemudian kita melakukan rekonsiliasi atas jumlah liabilitas akhir tahun. Dan tadi ketika sudah dihitung, ada nilai liabilitas akhir tahun yang diakui perusahaan ada 14 juta. Yang tadi penurunan itu ya. Dan nilai ini sama dengan nilai liabilitas dalam jurnal pada langkah 11 yang slide sebelumnya. Jika nilai liabilitas dihasilkan dari defisit pada langkah 10 sampai dengan langkah 11, berarti tadi ya langkah-langkah ini ya 10 dan 11 katanya. Nah, maka nilai beban dan liabilitas hanya diakui perusahaan sudah benar. Dan di sini ada rekapan kertas kerja. Jadi kertas kerja terdiri dari jurnal umum dan memo. Nah, jurnal umum itu pedoman untuk penjurnalan ya. Itu pengakuannya ada beban, ada comprehensive income, ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, ada pengakuan sebagai liabilitas. Sedangkan memo ini nilai kini kewajiban imbalan pasien KKIP dan di sini bukan keuntungan ya, tetapi kita ganti namanya dengan NWAP, nilai wajar aset program ya. Jadi nilai aset program ya di sini ya, bukan keuntungan tapi NWAP. Dan di sini ada lagi ikhtisar ya, tadi kita hitung dulu saldo awal masing-masing ya. Kemudian biaya jasa kinihnya yang dikeluarkan ketika dia diakui sebagai KKIP karena belum dibayar. Kemudian biaya bunga juga akan diakui sebagai NKKIP, pendapatan bunga diakui sebagai NWAP. Di sini NWAP ya sekali lagi ya. Kemudian ada iurannya yang dikeluarkan 12 juta ya. Dan tadi ada selisih sebesar 3 juta, ini merupakan saldo awal ya. Saldo akhir masing-masing. Nah, dan harus perlu ditekankan, saldo akhir pada kolom memo dan jurnal umum akan menjadi saldo awal pada kertas kerja tahun berikutnya. Seperti biasa. Ini contoh selanjutnya, silakan kalian
Pelajari dengan langkah-langkah yang sama seperti soal yang sebelumnya, dan ini kertas kerjanya juga. Kemudian kita akan memahami tentang biaya jasa lalu. Apa sih biaya jasa lalu? Biaya jasa lalu itu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi curtailment. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu, maka komponen tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal antara ketika rencana amandemen atau curtailment terjadi atau ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen. Ini ada contoh soal lagi, silakan dipelajari dulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Dan penyajian dan pengungkapan ya. Pada imbalan kerja jangka pendek, pesangon dan imbalan pasca kerja iuran pasti yang sudah kita jelaskan minggu kemarin, penyajian dan pengungkapannya tidak diatur secara spesifik ya, karena sudah diatur secara umum pada PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan. Sementara itu terkait karyawan ya diatur pada PSAK 7 yang revisi 2010, pengungkapan pihak-pihak berelasi ya. Untuk masalah ketidakpastian pada pesangon diatur pada PSAK 57 revisi 2009. Dan di sini ada penyajian tentang saling hapus, klasifikasi aset dan liabilitas komponen keuangan dari beban. Ya, saling hapus itu apa? Memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat saling dihapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program. Nah, selain itu perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban tersebut dengan dasar bersih atau merealisasikan surplus ya suatu program dan menyelesaikan kewajiban program. Jadi saling hapus ini terjadi ketika perusahaan memiliki lebih dari satu program imbalan pasti ya. Nah, jadi bisa saling hapus. Jadi kita asetnya itu dapat disaling hapuskan ya dengan liabilities pada program lain. Sedangkan klasifikasi aset dan liabilitas timbul pada program imbalan pasti yang tidak diatur penyajiannya. Apakah masuk ke aset lancar atau tidak lancar? Atau apakah masuk ke liabilitas jangka pendek atau jangka panjang? Namun karena sifat programnya jangka panjang, sebagian perusahaan sudah otomatis mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Jadi aset dan liabilitas yang kita bahas di sini adalah jangka panjang. Sedangkan beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya, seperti barusan yang sudah kita bahas, biaya jasa kini, biaya bunga, bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. Yang diatur dalam PSAK 24 revisi 2013 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, tapi disajikan terpisah dengan komponen lain, yaitu pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini penyajian liabilitas jangka panjang ya. Seperti ini, liabilitas jangka panjang ya, terdiri dari jenis-jenis ya, jenis-jenis jangka panjang. Nah, pinjaman bank dan pinjaman bank lain ada di sini ya. Kemudian pengungkapan. Pengungkapan itu merupakan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti ya, dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Pengungkapan ini mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan, keuntungan atau kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Selain pengungkapan yang disyaratkan PSAK 24, juga disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak yang berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personal manajemen kunci. Ini ada contohnya ya. Nah, ini kalian nanti bisa pahami contoh tentang ini ya, imbalan pasca kerja ya, tentang pengungkapannya imbalan pasca kerja. Nah, di sini ada ikhtisar pembelajaran ya, artinya ini ada sebuah resume ya yang harus kita pahami ya. Nah,
Silakan kalian baca dan pahami. Apabila ada yang ditanyakan atau apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.